Halo, selamat datang kembali di channel Nonton Bareng. Saya doakan harimu menyenangkan dan sekeluarga sehat selalu ya. Kali ini kita akan nonton bareng film Korea berjudul Space Sweeper. Film ini dirilis tahun 2021 dan diperankan oleh Song Joong Ki. Jadi ceritanya, bumi mulai ditinggalkan oleh manusia karena matahari mulai meredup dan tumbuh-tumbuhan pun lenyap. Perusahaan UTS membangun orbit baru buat manusia, namun hanya sedikit yang terpilih bisa masuk di orbit ini. Adegan berawal seorang pria bernama Taeho sedang menjual barang seperti beras ke seorang ibu-ibu asing. Mereka berkomunikasi dengan menggunakan alat translator. Si ibu sempat kesal karena alat translatornya rusak. Ibu itu meminta sepatu boot milik Taeho. Taeho masuk ke sebuah ruangan penyimpanan mayat, tapi mayat itu bukan sesuatu yang ia cari. Kelihatannya Taeho sedang mencari anggota keluarganya. Taeho masuk ke UTS menggunakan visa kerjanya. Di sini kelihatan bagaimana cara manusia berpindah dari bumi ke orbit UTS ya. Cukup keren kalau dilihat, seperti menggunakan lift bulat. Orbit ini letaknya berdekatan dengan bumi. Di distrik UTS, seorang pemandu menjelaskan siapa pendiri UTS. Ia bernama James Sullivan. James berusia 152 tahun. James menjelaskan mengenai tumbuhan yang menghasilkan oksigen lebih banyak dari tumbuhan di bumi. UTS ingin membuat Mars sebagai bumi yang baru menggunakan pohon kehidupan bernama super plant. James ternyata tidak begitu senang dengan keadaan manusia di bumi yang begitu serakah dan ingin menciptakan Edennya sendiri. Kemudian salah seorang tamu sedikit protes mengenai Eden James. Ia mengatakan 95% populasi masih berada di bumi yang seperti neraka. Ia mengatakan kalau luar angkasa dipenuhi dengan sampah. Satelit kadaluarsa, spaceship yang ditinggalkan, bahan konsumsi, sampah-sampah itu bertebaran di luar angkasa, dan para buruh mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil sampah-sampah ini. Di sini ditunjukkan bagaimana cara Space Sweeper mengambil sampah-sampah itu. Terjadi perebutan puing pesawat antara pesawat Korea dan negara lain. Pesawat mereka ketinggalan dan mereka berusaha menambah kecepatannya. Salah satu kru bernama Tuan Pak menambah bahan bakar pada pesawatnya. Mereka berhasil lolos dari pesawat negara lain dengan cara melewati panel surya. Ternyata yang mengendari pesawat ini adalah Taeho. Ia menjual pesawat itu seharga 500-an dolar, tapi uangnya harus dipotong karena ia menabrak antena. Jadi Taeho malah kena denda. Pesawat ini diarmadai Taeho, Kapten Jang, Tuan Pak, dan robot bernama Boops. Tuan Pak bertanya mengenai keberadaan beras di pesawat. Ia mencurigai ada yang menjualnya. Mereka pun akhirnya bertengkar. Adegan kemudian beralih pada saat mereka sedang memperbaiki pesawat mereka. Taeho menemukan sesuatu yang aneh di dalam pesawat. Ia menemukan seorang anak kecil. Mereka menginterogasi siapa nama anak itu, di mana ia berasal, dan lain-lain. Ketika melihat anak itu, Taeho teringat mengenai anggota keluarganya yang bernama Sunny. Mereka melihat berita, ternyata anak itu merupakan robot yang sempat meneror UTS. Bunyi nging terdengar. Mereka langsung menunduk karena takut terkena bom. Tapi ternyata itu bunyi air mendidih. Mereka lari ketakutan dan masuk ke dalam kamar. Taeho bertugas menangkap anak itu. Ia membongkar isi tasan itu dan menemukan buku kepunyaan seseorang bernama Kang Hyun-woo. Itu melakukan sebuah keajaiban. Ia membuat pohon yang mati di dalam pesawat kembali mengeluarkan daun. Taeho berniat menjual anak itu ke Rubah Hitam. Rubah Hitam adalah seorang teroris UTS, tapi teman-teman lainnya tidak setuju. Mereka ingin anak itu dikembalikan langsung ke UTS. Ternyata mereka tidak setuju karena pembagiannya tidak merata. Mereka mencoba untuk menghubungi Rubah Hitam menggunakan smartphone anak itu. Rubah Hitam itu akan membayar mereka sebanyak 2 juta tunai, dan mereka meminta mereka untuk bertemu untuk segera serah terima. Mereka girang karena akan mendapatkan 2 juta. James memantau hal itu dan mengatakan kalau kehidupan manusia akan dalam bahaya. Tuan Pak mencoba untuk berkomunikasi dengan anak itu. Anak itu menggambar Tuan Pak. Ketika mereka akan membawa anak itu, polisi datang ke pesawat untuk memeriksa keadaan. Polisi itu kaget melihat tumbuhan yang hidup. Taeho bertanya apa yang terjadi. Polisi mengatakan kalau kalian dulu yang melapor. Polisi itu curiga di sebuah ruangan, tapi waktu tinggal 2 menit. Taeho berusaha menyuapnya. Kapten Jang kemudian mengancam polisi itu kalau ia telah menerima suap. Polisi itu pun lari ketakutan.
Mereka sampai di sebuah distrik bisnis UTS tempat penyerahan anak itu dengan si rubah hitam. Tuan Pak agak sedikit ragu menyerahkan anak itu. Taeho bertemu dengan rubah hitam yaitu Dr. Kang. Ternyata kegiatan mereka sudah dipantau oleh polisi. Uang pun diserahkan dan dicek apa ada yang palsu atau tidak. Dr. Kang mengecek isi tas, tapi malah si Dorothy menghilang. Dorothy sedang berkeliling, tiba-tiba musik berhenti, orang terdiam, sekelilingnya terdiam melihat anak itu, dan polisi pun mulai menembak. Orang-orang pun berlari. Dorothy melindungi Tuan Pak dan Taeho dari serangan polisi militer dan mereka pun berhasil meloloskan diri. Anak itu ternyata bukan bernama Dorothy, tapi ia bernama asli Kotnim. Si Pups marah-marah karena uang simpanannya dipakai untuk membeli baterai dan batang las untuk perbaikan pesawat. Kotnim sedang meminjam gunting kepada Taeho, dan Taeho juga meminta agar Kotnim jangan berbicara, ketawa, dan menggambar anggota kru karena ia tidak suka. Ternyata guntingnya untuk memotong buah tomat yang sedang ia panen. Tomat itu kemudian dijual ke kru-kru pesawat Space Sweeper lainnya dan laku keras. Mereka dapat uang banyak dari penjualan buah itu. Pups merias anak itu dan bercerita mengenai Tuan Pak yang dulu merupakan anggota gangster. Kotnim bertanya kepada Pups apa impiannya. Pups bercerita kalau ia ingin cangkok kulit kalau seluruh badan sekitar $20.000 dan ia sedang mengumpulkan uangnya. Pups bercerita mengenai Taeho kalau ia merupakan tentara yang bertugas untuk luar angkasa dan melihat bayi untuk pertama kalinya. Ia membawa bayi itu ke rumahnya dan berusaha menjadi ayahnya. Anak itu bernama Suni. Suni ternyata menderita sakit pendengaran karena suara tembakan yang pernah ditembak oleh Taeho kepada ibunya dulu. Sejak saat itu Taeho dipecat dari penjaga luar angkasa. Ia akhirnya jatuh miskin dan harus tinggal di jalan. Suni sedang berjalan-jalan di luar dan terpisah dari Taeho yang sedang berjudi. Suatu ketika ada ledakan besar di pesawat yang mengguncang seluruh pesawat. Suni meninggal karena tidak ada yang selamat dari peristiwa itu. Taeho mencari jasad anaknya, tapi ia harus membayar 192.000 sebelum 3 tahun. Kalau tidak menemukannya, maka jasad anak itu akan menghilang. Akses keuangan Taeho pun semua diblokir dan ia harus membayar tunai. Tapi karena tidak punya uang, Taeho pun bekerja mati-matian. Telepon masuk dan mereka meminta untuk transaksi ulang, tapi kelihatannya kalau Tuan Pak masih sangat sayang dengan Kotnim. Ketika Kotnim masuk ke WC buat pipis, ternyata ia diculik. Tuan Pak berhasil mengejar penculik itu dan Taeho menyelamatkan Kotnim. Ternyata yang ingin menculik Kotnim ada banyak orang. Tuan Pak yang sudah sangat marah menggubuk mereka semua. Ternyata yang ingin menculiknya adalah kaum si pengumpul barang bekas. Adegan beralih ke James dan tamu yang berselisih paham di awal film. James bercerita kalau keluarganya dibunuh dan dibakar hidup-hidup. Mereka mengalami genosida. Sejak saat itu James ingin mengubah dunia ini. James adalah orang yang ingin membuat bumi cepat mengalami kerusakan dengan cara membuang radioaktif ke bumi untuk menciptakan UTS. Karum dan kawan-kawan diinterogasi oleh Kapten Jang. Ia ingin mereka berkata jujur. Kapten Jang mengatakan kalau tidak ada robot yang buang air kecil, tapi ia adalah manusia. Ternyata Kotnim adalah anak dari Dr. Kang. Dr. Kang menciptakan robot nano untuk mentransformasi di planet Mars. Ternyata Karum dan kawan-kawan adalah anggota rubah hitam. Adegan beralih ke James yang menyuruh pria itu membunuh tawanan dari rubah hitam. Kalau ia membunuhnya, maka ia akan bisa hidup di UTS ini, dan ia pun melakukannya. Tapi malah orang itu dibunuh oleh James karena keserakahannya. Karum bercerita kalau rubah hitam bukanlah teroris, tapi adalah kelompok pecinta lingkungan yang menginginkan pelestarian lingkungan di bumi, bukan di Mars. Kotnim terlahir mengalami penyakit langka, tapi disuntikkan robot nano oleh Dr. Kang sehingga ia bisa sembuh. Kotnim punya kemampuan untuk menghijaukan dan mempercepat tumbuhan tanaman. Berhasil proyeknya, maka bumi akan dihancurkan oleh James menggunakan bom nitrogen yang akan meledakkan seluruh bumi seperti ledakan nuklir, dan tidak ada yang bisa hidup di bumi. Polisi datang mencari Kotnim. Karum dan kawan-kawan berusaha melindungi Kotnim. Taeho dengan segera membawa Kotnim lari dari sana dengan cara memasuki ventilasi udara
Tapi sialnya si Kotim bersin dan membuat polisi itu mengejar mereka. Kapten Jang langsung menyalakan mesin besarnya. Mereka pun ditembaki oleh para penjaga luar angkasa. Taiho dan Kotim sampai di jembatan. Mereka loncat ke pesawat, tapi ada tentara wanita yang berhasil menangkap Kotim. Kotim terjatuh, tapi untungnya berhasil ditangkap oleh Tuan Pak. Tai pun segera memacu pesawat luar angkasanya dan berusaha lari dari kejaran penjaga luar angkasa dengan cara masuk ke area wing luar angkasa titik Lagrangian. Di sana terdapat banyak robot nano yang akan makan badan pesawat. Kapten Jang meminta Kotim memejamkan matanya dan menghitung sampai 100. Pesawat pun mulai perlahan-lahan rusak digerogoti robot nano dan mereka pun harus evakuasi. Ketika hitungan 100, Kotim membuka matanya dan robot nano yang menggerogoti pesawat itu pun menghilang. Tapi karena menggunakan kekuatannya itu, detak jantung Kotim berhenti. Tuan Park cepat-cepat melakukan CPR, tapi Kotim akhirnya masih selamat, tapi malah kentut. Pesawat berhasil lolos dari Lagrangia. Berita mengenai mereka akhirnya disiarkan oleh UTS beserta silsilah mereka. Kapten Jang merupakan anggota dari UTS dan dilatih sebagai insinyur. Pada usia 19 tahun, ia membuat organisasi bajak laut dan mencoba untuk membunuh James tapi gagal. Tuan Park ternyata adalah pemimpin kartel narkoba terbesar di bumi dan yang melarikan diri dari bumi. Taiho merupakan komandan dari penjaga luar angkasa dan pernah memecahkan misi penerbangan tercepat pada usia 17 tahun. Adegan beralih ke pesawat Victory. Kotim berbicara dengan Taiho. Ia mencari Sunni bersama-sama. Akhirnya Taiho akan bertemu Dr. Kang didampingi oleh Al-Karum dan kawan-kawan. Akhirnya Kotim sudah bertemu dengan ayahnya. Kapten Jang merasa ada yang aneh di luar. Ternyata itu ranjau EMP yang pernah dibuatnya dulu. Seluruh kendali mesin dan listrik pun mati. Hook sudah menjadi tidak berfungsi. Mereka ketahuan penjaga luar angkasa. Penjaga itu langsung membantai Karum dan kawan-kawan. Kotim dibawa oleh mereka. Dr. Kang juga dieksekusi oleh mereka. James menyapa kru Victory. James mengambil sesuatu pada mulut Kapten Jang. Ternyata itu ada bom dan berhasil dinonaktifkan. James bercerita kalau Kotim akan dihancurkan bersama bom hidrogen dan meledakannya di bumi. James ingin membuat mereka sebagai kambing hitam. James memberikan Taiho 4 juta dan menceramai Taiho kalau Taiho tak akan pernah menjadi orang baik dan langsung meninggalkan mereka. James mengeluarkan pengumuman bahwa planet Mars akan menjadi rumah baru buat umat manusia. Taiho mengambil uang itu, tapi Kapten Jang dan Tuan Park tidak ingin mengambilnya. Mereka berencana untuk mengambil Kotim kembali. Kapten Jang menyuruh Taiho untuk melakukan urusannya dan mencari Sunni. Taiho membawa uangnya ke lembaga dan mencari jasad yang hilang. Di sana ia membuka barang peninggalan dari Sunni. Ia melihat tulisan Sunni kalau ia ingin menjadi orang baik seperti ayahnya. Taiho pun menangis. Ia menyesal karena ia telah berjudi dan berubah menjadi orang jahat, tidak memperhatikan Sunni anaknya. Taiho sadar dan segera kembali ke pesawat dan segera pergi menyelamatkan Kotim. Ketika mereka pergi, ternyata diserang oleh penjaga luar angkasa. Kapten Jang menembaki mereka. Bubs mengeluarkan harpunnya dan menghancurkan pesawat itu satu persatu. Tapi harpunnya putus dan kembali ke pesawat Victory. Pesawat mereka diserang banyak rudal. Taiho dengan cepat masuk ke atmosfer bumi lalu kembali lagi keluar angkasa. Bom misil pun meledak dan mereka berhasil masuk ke tempat Kotim diikat. Kotim diikat di dalam pesawat yang ada bom hidrogennya. Bom ini kalau meledak memiliki radius 5.000 km dan akan menghancurkan robot nano. Jadi percuma saja kalau Kotim diselamatkan, ia akan sakit lagi. Bumi juga tidak akan pulih. Bom tidak bisa dihentikan. Salah satu cara adalah Kotim harus pergi secepatnya. Tapi penjaga luar angkasa sudah datang. Ia memukul Kapten Jang dan Bubs. Tuan Park bertarung dengan wanita itu. Tuan Park tentu bukan tandingan dari wanita itu. Ia diajar habis-habisan. Tuan Park membuka pintu gravitasi. Wanita itu pun terseret keluar dan berpegangan. Tuan Park memotong tangan wanita itu. Ada 98 drone datang menyerang. Kapten Jang meminta bantuan dari Space Sweeper dan memberitahu kalau kondisi sebenarnya kalau bom hidrogen akan meledak di bumi dan akan membunuh keluarga mereka. Tidak ada cara lain selain bertarung.
Mereka akhirnya berhasil lolos, dibantu oleh Space Weaver lainnya. Pada saat terakhir datanglah James menggunakan pesawat robotnya. Ia mengalahkan Brooks dan Kapten Jack. Kapten Jack menyalakan tombol pendorong dan James memblokir pesawat mereka. Pesawat mereka pun rusak dan kapasitas oksigen mereka semakin menipis. Tidak ada harapan kalau mereka akan berhasil. Taeho, Tuan Park, dan Bruce mengucapkan salam perpisahan terakhir. James membuka kontainer mereka, tapi ternyata hanya berisi puing-puing sampah. Codename tidak ada di sana. Ternyata Codename dibawa oleh pesawat Pierre. Pesawat mereka justru membawa bom hidrogen. Mereka sudah berniat ingin bunuh diri. James yang tidak mengetahui itu ikut mati dalam ledakan itu. Bumi pun aman dan Codename pun juga selamat. Tapi tiba-tiba sebuah robot nano Lagrangian melindungi pesawat Victory dan membawa mereka kembali. Itu pun semua berkat keajaiban dari kemampuan Codename. Akhirnya seluruh kelakuan jahat dari UTS ketahuan dan mereka berkompensasi untuk melakukan pelestarian lingkungan di bumi. Bob sudah berhasil melakukan cangkok kulitnya. Codename berusaha mencari keberadaan Sunny. Di adegan ini, Taeho berhasil bertemu dengan Sunny dan memeluknya. Sunny terus menanam pohon di bumi dan membuat bumi hijau kembali. Sedangkan Taeho, Kapten Jang, dan Tuan Park kembali ke pekerjaan awal, yaitu Space Weaver. Cerita pun berakhir. Semoga kalian suka dengan film ini. Kalau kalian mau request film apa, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, dukung terus channel ini. Terima kasih.